Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya meminta maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada. Dan apabila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan dan kita saling memaafkan sesama manusia. Alhamdulillah, kembali lagi saya membuat konten dan semoga konten ini bermanfaat kepada diri pribadi saya sendiri dan untuk kita semua. Di sini saya akan membahas mengenai apa-apa yang membuat iman kita lemah di akhir zaman ini. Dan ini fakta yang terjadi dan kita tidak bisa mempungkirinya dan kita tidak bisa untuk lari dari kenyataan ini. Dan saya memohon maaf, seribu maaf kepada seluruh, khususnya kepada saudara seimanku dimanapun berada atau saudara-saudariku dimanapun berada. Saya hanya menyampaikan sesuai dengan ilmu yang saya miliki atau sesuai dengan ilmu-ilmu yang pernah saya dengarkan kepada Pak Ustaz, Pak Kiai, alim ulama dengan pesan-pesan orang tua, karena saya suka bertanya kepada orang-orang tua. Salah satu adalah yang membuat daripada iman kita lemah, namun kita tidak menyadarinya. Kita berdakwah akan tetapi orang memang mendengarkan, tapi untuk mengamalkan apa yang kita sampaikan mungkin orang biasa-biasa saja. Beriman di pada saat ia mendengarkan daripada ceramah agama, tapi ketika pulang di tempat majelis itu, maka kembali seperti biasanya. Apa yang membuat hal seperti demikian? Sekarang, karena memang mungkin ini harus terjadi, yang namanya akhir zaman. Orang-orang terlalu cinta yang namanya keduniaan, namun melupakan daripada janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Terkadang kita yang menyampaikan dan terkadang kita sendiri yang melupakan apa yang pernah kita sampaikan. Salah satu yang membuat daripada iman kita lemah namun kita tidak menyadarinya. Sekarang, mohon maaf, saya hanya menyampaikan fakta. Dan saya tidak tidak merendahkan dan tidak menjatuhkan dan tidak saya sedikit pun tidak memprotes ataupun bagaimana. Saya hanya menyampaikan sesuai dengan ilmu yang saya ketahui dan sesuai dengan ilmu yang pernah saya pelajari. Salah satu adalah yang membuat iman kita lemah adalah sekarang mubalik ataupun penceramah. Kenapa orang-orang banyak yang tidak memperhatikan apa yang disampaikan bila ada orang yang menyampaikan agama? Karena rata-rata penceramah dibayar ketika sudah berceramah. Saya tidak saya tidak melarang, karena itu adalah hak kita masing-masing ataupun itu adalah pilihan kita masing-masing, karena kita sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat daripada iman kita lemah itulah yang tadi. Karena rata-rata penceramah ketika sudah berceramah dibayar. Padahal di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, berkorbanlah harta dan dirimu. Berkorban harta dan dirimu. Meski begitupun dengan harta dan diri dengan perasaan.
Karena ketika orang berdakwah pasti pernah mengalami yang namanya korban perasaan. Karena terkadang ada orang yang tidak menerima apa yang kita sampaikan, walaupun yang kita sampaikan itu benar. Kemudian kita melihat dalam gambaran ini, apa yang membuat daripada agama kita ini lemah, apa yang membuat daripada iman kita ini lemah adalah karena banyak hal-hal yang terjadi namun kita tidak menyadarinya. Nomor satu, yang membuat daripada kita ini tidak ikhlas dalam menjalankan ibadah, ataupun yang membuat sehingga kita melakukan sesuatu amal namun apalagi namanya keikhlasan terkadang tercampur aduk. Dari mana? Yaitu penceramah dibayar. Kemudian yang kedua adalah imam yang iman di masjid dibayar, dan lain-lain sebagainya. Dan ini banyak terjadi hal-hal adanya ini sehingga orang-orang berpikir dalam logika, kalau imam dibayar di masjid akan membuat orang semakin rajin ke masjid. Itu adalah pikiran logika. Namun bila dikaitkan dengan agama tidak ada kaitannya. Karena yang mendorong orang untuk melangkah ke masjid untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala bukan karena materi, tetapi adalah karena adanya iman. Kemudian ada terkadang tukang muazin dibayar. Dalam logika pikiran orang, kalau orang muazin diberikan dengan upah untuk muazin, meskipun itu tidak dibahasakan gaji atau lain-lain sebagainya, akan tetapi dibahasakan supaya orang itu rajin untuk muazin di masjid. Apa yang terjadi? Bukan daripada perkembangan yang terjadi, akan tetapi orang baku dorong-dorong. Saya tidak mau saya azan karena ada yang digaji. Saya tidak mau jadi imam karena ada imam yang digaji. Inilah daripada kejadian-kejadian seperti ini yang kita tidak menyadarinya, sehingga membuat daripada iman kita lemah, membuat daripada agama kita lemah, namun tidak kita sadari. Kemudian saya berbicara karena bukan hanya satu yang pernah saya lihat, karena saya ini adalah seorang pendakwah yang keliling. Baik istilahnya saya pernah ke Tanah Jawa, saya pernah, apalagi kalau di Sulawesi, saya berkeliling. Saya dengan teman-teman saya datang berdakwah tanpa diundang dan tanpa diantar. Itulah cara kami berdakwah. Dan banyak yang saya temui orang baku dorong-dorong, kenapa Pak tidak mau azan? Kan ada yang digaji. Kenapa Pak tidak mau imam? Karena ada yang digaji. Padahal bahasa-bahasa seperti ini tidak seharusnya kita lontarkan, meskipun ada yang dibentuk sebagai imam tetap ataupun muazin yang dibentuk sebagai muazin yang tetap. Kita tidak seharusnya mengeluarkan kata-kata seperti demikian, bahwa saya tidak mau azan karena ada yang sudah ditentukan untuk azan setiap hari. Saya tidak mau menjadi imam karena ada yang telah dibentuk menjadi imam tetap. Ini bahasa tidak seharusnya kita lontarkan. Karena imam, kemudian kita menjadi imam, kemudian ada makmum di belakang, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika
Pak Imam yang telah dibentuk ataupun muazin yang telah dibentuk tidak ada, maka apa salahnya kita yang maju ke depan? Tidak ada kerugian di dalamnya ketika kita melangkah di pada saat-saat yang sudah ditentukan tidak berada di tempat, maka apa salahnya ketika kita yang maju ke depan? Muazin, begitupun dengan muazin, ketika orang yang sudah dibentuk menjadi muazin dia tidak hadir, apa salahnya ketika kita yang mengumandangkan azan? Karena azan adalah perintah, bukan perintah dari Pak Presiden. Kalau kita ini berpikir bahwa saya mau azan karena perintah dari Presiden, ini kena pertanyaan. Karena yang memerintah kita azan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Jadi ketika kita ini sudah menanamkan ke dalam hati kita ini, maka tidak ada kekacauan di dalamnya ketika pikiran ini yang ada dalam hati kita. Karena apalagi namanya pernah ada terjadi, yang satu dibentuk menjadi imam, yang satu dibentuk juga, namun yang dibentuk ini menjadi imam, kemudian ada yang satu dibentuk juga menjadi imam. Pas penerimaan gaji, dia ke kabupaten, akhirnya yang satu yang menerima, yang satu tidak. Akhirnya dia menunggu. Pulalah semua orang, kemudian dia datang menanyakan, kenapa saya tidak ada panggilan untuk saya? Maka dia periksa bahwa bapak tidak ada namanya, nama ini yang ada. Maka dia pulang dengan penuh kekecewaan. Apa yang terjadi? Dia tidak datang sholat berjamaah di masjid gara-gara ada yang namanya imam digaji. Ketika dia mengabdi sebagai imam di masjid, adanya bahasa-bahasa imam digaji. Apa yang terjadi? Bukan perkembangan yang didapatkan, tetapi kehancuran, karena gara-gara kecewa akhirnya dia tidak datang sholat berjamaah. Dan dia sering hanya saya yang selalu disampaikan seperti itu, bahwa setiap saya ketemu pasti itu yang dia sampaikan, bahwa saya betul-betul kecewa. Makanya saya malu untuk datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara seimanku dimanapun berada, marilah kita bersama-sama untuk menjadi seorang pendakwah, apapun bentuknya, yang penting ada kaitannya dalam agama. Marilah kita bersama-sama menjalankan, meluruskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Karena apabila kita selalu mengkaitkan bahwa ini dibentuk, sehingga kita ini selalu berpikir hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, bahwa saya tidak mau karena ada dibentuk, inilah yang membuat agama kita hancur. Inilah yang membuat iman kita lemah. Karena yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal perbuatan kita, dan yang terutamanya adalah niat. Jadi harus kita memperbaiki niat. Tetapi kita di saat-saat sekarang ini, kejadian-kejadian begitu banyak, kejadian yang terjadi. Jangan kita saling menyalahkan, karena mungkin ini harus terjadi untuk menguji kita semua orang yang beragama Islam. Allah ingin memandang, Allah ingin melihat sekuat apakah iman kita semua mengaku sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah. Karena kenapa? Kita tidak bisa saling menyalahkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, Rasulullah sudah berulang kali menyampaikan bahwasannya yang Rasulullah takutkan kepada umatnya yaitu terlena dengan dunia. Dan sekarang sudah terbukti banyak orang-orang rela menukarkan yang namanya agama dengan keduniaan. Masya Allah, na'udzubillahi min zalik. Dan inilah yang perlu kita pertahankan, supaya
agama kita ini tetap bertahan, tetap maju, dan tidak saling membenci dan tidak saling menghujat, tetapi bagaimana agar selalu bersatu. Bagaimana supaya kita bisa mempertahankan agama kita ini. Jangan karena kita ini dibiayai oleh pemerintah baru kita mau berdakwah. Dakwah tidak seperti demikian. Dakwah yang dijelaskan dalam Al-Quran adalah berdakwah di dalam Al-Quran, berkorbanlah harta dan dirimu. Itulah yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Berkorban harta dan diri dan perasaan. Jadi kalau ada orang yang berkata, saya ingin ikut berdakwah apabila saya dibiayai oleh pemerintah, maka itu orang tidak berdakwah sebagaimana mestinya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Karena ada orang terkadang yang bertanya kepada saya, Bapak pergi berdakwah ke kabupaten-kabupaten, ke kota-kota, ke pelosok desa, siapa yang biayai? Saya menjawab, biaya sendiri Pak. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan, berkorbanlah harta dan dirimu dan perasaan. Di dalam Al-Quran itulah yang dijelaskan, berkorbanlah harta dan dirimu. Dan di dalam hadis begitu pun dijelaskan bahwa kita dianjurkan untuk berkorban harta dan diri. Begitupun dengan perasaan. Jadi saudara seimanku dimanapun berada, itulah yang saya tadi sampaikan beberapa kata sesuai dengan ilmu yang saya pelajari, sesuai dengan ilmu yang saya miliki. Mohon maaf bila ada kata-kata kami yang kurang jelas atau kurang tepat, karena saya adalah orang yang tidak berpendidikan. Jadi tata cara saya berbahasa terkadang ada huruf yang lebih yang. Jadi tolong dimaklumi dengan apa yang saya sampaikan, karena maklumlah adalah orang yang tidak berpendidikan. Jadi marilah kita bersama-sama kembali untuk memahami daripada putaran kehidupan ini. Dan jangan saling menyalahkan. Akan tetapi marilah saudara seimanku di seluruh dunia, khususnya kepada kaum muslimin dan muslimat, untuk berdakwah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena kita dibayar baru ingin berdakwah. Karena dakwah yang sesungguhnya yaitu rela berkorban harta dan dirinya dan perasaannya, itulah dakwah yang sesungguhnya. Khadijatul Kubra adalah orang kaya, menghabiskan seluruh hartanya dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar, sahabat Rasulullah, dihabiskan seluruh hartanya untuk dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengorbankan seluruh hartanya untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pun hartanya, dirinya saja dikorbankan, dilempari batu, perasaannya saja dikorbankan demi umatnya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan kita kemewahan untuk hidup bermewah-mewahan. Rasulullah selalu berdoa, ya Allah matikalah saya dalam keadaan miskin, matikalah saya dalam keadaan miskin, ya Allah matikalah saya dalam keadaan miskin. Inilah doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan doanya pun terkabulkan. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengingatkan diri pribadi saya sendiri dan untuk kita semua saudara-saudaraku dimanapun berada, bila berdakwah jangan terlalu keras tetapi tegas, akan tetapi jangan terlalu keras. Menyampaikan agama dianjurkan kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berlemah lembut. Itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mengambil ukuran di dalam hati bahwa kita bisa mengamalkan, mungkin kita bisa sholat tahajud istiqomah setiap malam 20 rakaat. Namun kita juga ingin agar orang lain seperti itu, padahal mereka tidak mampu, sehingga kita ini memberikan ayat ataupun hadis yang keras, sehingga orang-orang ini bukan tambah beriman tetapi semakin jauh. Akan tetapi sampaikanlah dan ajarkanlah, berikanlah sesuatu pemahaman yang mampu dia terima. Kalau memang dia mampu hanya 2 rakaat,
sampaikanlah bahwa walaupun 2 rakaat, yang penting penuh dengan keikhlasan, maka Allah akan menerimanya. Kemudian yang kedua, dalam contoh bahwa setiap orang pendakwah, pikirkanlah perasaan orang. Jangan mengambil ukuran dalam pribadi bahwa kita mampu terus orang lain juga ingin dipaksakan untuk melakukan hal itu. Tapi orang lain tidak mampu, sehingga apa yang terjadi bukan orang itu makin beriman, tetapi semakin jauh. Akan tetapi Rasulullah mengajarkan kita ini untuk berdakwah dengan penuh dengan lemah lembut. Karena kita mengambil contoh, misalnya saya ini adalah tukang batu. Di waktu dulu saya berusia belasan tahun, saya mampu memikul semen 3 sak yang jumlah kilonya 40 kilo. Berarti kalau dijumlahkan, berarti 1 pikul 20 kilo saya mampu memikul di waktu berusia belasan tahun. Sekarang pun karena umur saya sudah 30, berarti tenaga saya juga berkurang. Hanya mampu saya pikul 2 sak semen yang ukuran kilonya 50 kilo. Jadi cuma 1 pikul sekarang yang saya bisa pikul. Sudah menurun daripada tenaga saya. Jadi kita mengambil ukuran bahwa dulu saya mampu memikul dengan beban yang tinggi, yang berat. Saya tidak bisa memaksakan kepada anggotaku karena saya adalah kepala tukang. Masa saya mau memaksakan bahwa kau harus pikul juga 3 sak? Tidak seperti itu. Kalau memang dia mampu pikul cuma 1 sak, biarpun 1 sak yang mampu kau pikul anggota, yang penting berulang-ulang dengan penuh keikhlasan, maka kau akan mendapatkan hasil dari kerjamu. Tapi karena kalau kau tidak mau bekerja, maka kau tidak akan mendapatkan hasil. Beginilah dengan agama. Berikanlah sesuatu pelajaran kepada orang-orang di sekeliling kita yang dia mampu. Jangan dipaksakan. Karena kita mampu, belum tahu orang lain bisa kita mampu melaksanakannya, belum tahu orang lain bisa melaksanakannya. Jadi kita bagaimana caranya supaya kita ini bisa berdakwah sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apa contohnya? Rasulullah tidak memaksakan umatnya. Contoh apa? Yaitu Rasulullah SAW pernah bersabda, seandainya salat witir tidak memberatkan umatku, maka saya akan wajibkan. Tetapi karena Rasulullah memikirkan kita ini bahwa umatnya tidak mampu, maka dikatakan bahwa hanya sunnah. Kemudian yang kedua, karena Rasulullah SAW sangat menjaga perasaan umatnya atau sahabatnya, ada salah seorang yang selalu disampaikan bahwa ya Rasulullah, ini selalu membaca cuma al-ikhlas saja selalu dibaca, qul huwallahu ahad, yang berulang-ulang terus dibaca. Apakah Rasulullah memprotes? Apakah Rasulullah bla bla bla? Tidak. Rasulullah menjawab, ketahuilah ketika engkau membaca 3 kali berulang-ulang al-ikhlas, sama halnya kau menamatkan Al-Quran. Inilah Rasulullah SAW selalu memberikan kegembiraan untuk umatnya, untuk sahabatnya. Tidak diberatkan bahwa kau harus membaca ini, kau harus membaca ini, baru Allah menerima daripada amalmu. Tidak. Rasulullah SAW selalu menjaga perasaan umatnya dan sahabatnya. Suatu ketika Rasulullah membuat sesuatu majelis. Begitu Rasulullah menjaga perasaan umatnya, ada salah satu sahabat yang kentut. Rasulullah tahu. Tapi apakah Rasulullah mengatakan bahwa yang kentut pergi berwudu? Tidak. Rasulullah SAW karena teladannya yang begitu baik, apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Rasulullah bersabda, wahai sahabatku, perbaharuilah wudu kalian. Semua disuruh memperbarui wudunya. Karena kenapa? Karena sangat menjaga daripada perasaan sahabatnya. Kita ini terkadang menyampaikan agama yang ilmu kita hanya sedikit, tapi terkadang kita ini tidak memikirkan daripada perasaan-perasaan saudara kita. Kita ini sewenang-wenang menyampaikan seperti ini.
namun kita melupakan seperti apakah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sahabat dan umatnya kita semua ini dengan penuh dengan kelembutan. Namun kenapa kita ini semua seakan-akan bahwa yang menggenggam itu hidayah adalah kita? Astagfirullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah kena teguran di waktu mendakwah daripada pamannya, bahwa ya Rasulullah, yang memberi hidayah adalah saya, bukan engkau. Engkau cukup menyampaikan dan mengajak manusia taat kepada aku, yang memberi hidayah adalah saya. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata bahwa yang memberi hidayah Muhammad adalah saya, bukan engkau. Rasulullah kena teguran sendiri langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah kita ini yang apalagi namanya seakan-akan kita yang menggenggam hidayah, sedangkan Rasulullah saya sendiri kena teguran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang saya bisa sampaikan, saudaraku. Marilah kita berdakwah sebagaimana yang pernah dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang penuh dengan kelembutan. Sekian yang saya bisa sampaikan. Kalau ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, saya meminta maaf, seribu maaf, beribu-ribu maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada. Begitupun apabila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video yang saya buat ini, saya mohon maaf. Bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan, dan kita saling memaafkan sesama manusia. Sekian dan terima kasih. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.